Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Juliansah, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya berada di Masjid Akbar, tepatnya yang berada di Anggut. Kali ini saya ingin berwawancara bersama salah satu pengunjung dan pengurus serta ustadz-ustadz yang ada di masjid ini tentang dampak media sosial dalam dakwah para ulama dan penyebaran informasi tentang Islam di masyarakat Kota Bengkulu. Bagaimana pendapat mereka? Saksikan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa bang? Iqbal. Dengan Ibang Iqbal. Ya, Bang, abang tahu media sosial kan bang? Iya, media Nah, sosial. media sosial apa aja yang abang tahu bang? Oke, saat ini kan yang media sosial yang lagi ngetren ini salah satunya Facebook kan. Ya, Facebook. Facebook kan kalau kita umumnya itu kan Facebook kan. Ya. Salah satunya itu Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, dalam media sosial tuh abang pernah nampak dah bang yang konten-konten dakwah dari ulama itu bang? Oh iya, kan mengenai konten dari penyebaran lah kan. Ya, penyebaran kan. dakwah ya. Kalau masalah dakwah itu sering sekali kita temui itu banyak sekali karena dengan berkembangnya zaman kan dari pihak dari media sosial kan salah satu dakwah yang paling lancar karena dari jauh pun orang tuh bisa melihat tanpa datang ke majelis atau lain sebagainya. Nah, menurut abang, macam mana sih kalau dampak dari media sosial untuk para ulama tuh kan ada nih media sosial tuh dimanfaatkan para ulama cuma untuk maaf kata untuk duit aja ya. Nah, jadi menurut abang cak mana tuh bang? Jadi di situ kan yang namanya penyiaran kan dakwah. Di situ salah satunya itu ada keuntungannya juga kan. Dari pertama itu keuntungan dari kontennya, yang kedua itu keuntungan dari dakwahnya. Kalau menurut saya bagus-bagus saja karena di situ banyak kebaikannya, banyak kemaslahatannya daripada mudaratnya kan. Ya. Itu salah satu. Kalau untuk masyarakat Bengkulu lebih baiknya untuk dakwah itu diadakan secara tatap muka ataupun secara media sosial bang? Nah, ini untuk kalau menurut saya pribadi, Ya. yang enaknya itu langsung tatap muka. Karena mengapa? Situ kan, ya, ini kan zamannya modern kan. Kadang tuh di video ataupun di itu banyak mengandung ada video-video dipotong ataupun ada ditambahin tanpa sepengetahuan dari pihak itu kan. Ya. Nah, itu kan salah satunya itu yang merusak kan. Nah, kalau menurut saya yang lebih baik itu langsung lihat secara pribadi, langsung di majelisnya. Oke lah. Siap, makasih ya bang atas waktunya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, panggil Pak Fatih. Menurut Bapak media sosial itu? Media sosial itu sebuah wadah mana dalam satu kesempatan seseorang bisa berbicara kepada kita melalui saluran. Bapak kan banyak nih Pak di media sosial sekarang ini kan udah banyak yang konten-konten tentang dakwah tentang penyebaran informasi Islam. Dan menurut Bapak kalau untuk dakwah-dakwah itu tuh diperbolehkan atau tidak? Ya diperbolehkan. Apakah ada hukumnya atau tidak dari Islam? Dia sebuah alat itu dia tidak punya hukum sebelum dia digunakan untuk tujuan. Seperti ibarat pisau itu dia kalau dipakai untuk memasak supaya melayani umat atau bisa menyambut dia, maka ini boleh, bahkan dianjurkan sunnah. Tapi kalau pisau yang sama dipakai untuk membunuh, haram. Sama juga dengan media. Kalau media dipakai untuk kebaikan, menyebarluaskan informasi tentang pentingnya agama, maka ini harusnya begitu. Tapi ketika dia untuk memviralkan keburukan, membuat aurat, dipakai untuk mengajak orang mencintai sosok, mencintai dari selebritis atau ego sendiri, nah ini enggak.
Dan dari Bapak sendiri ada nggak Pak media sosial yang dianjurkan dari Bapak di satu untuk Bapak yang masalah dakwah dan untuk penyebaran informasi Islamnya, ada nggak media sosial yang benar-benar Bapak ikuti dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat? Iya. Menurut saya Al-Baja bagus ya. Baca ya. Dan ini di Bengkulu sekarang kan rata-rata untuk mahasiswanya, anak-anak mudanya sekarang kan beralih ke media sosial semua nih Pak. Ada nggak Pak pesan Bapak untuk anak-anak mudanya supaya ikut aja sih selalu secara tetap langsung biar dapat gitu? Pesan saya pertama, dan ini yang paling penting, jangan menganggap bahwa hidayah ini bisa tersebar melalui media. Rasulullah SAW bersama para sahabat mengusahakan agama ini tersebar hidayah ke seluruh dunia dengan kehormatan, dengan mujahadah, kesungguhan-sungguhan. Mereka korbankan diri mereka, harta mereka, sehingga hidayah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sampai ke kampung kita ini asbab pengorbanan para sahabat. Hidayah tidak bisa tersebar hanya ketika kita bercuak-cuak di televisi atau di media sosial. Tapi ini pesan kedua, bukan berarti ini kita tinggalkan. Kalaulah ruang-ruang media sosial itu diisi oleh keburukan, oleh kemaksiatan, oleh pembubaran aurat secara umum, oleh kata-kata yang cabul, oleh kata-kata yang budaya-budaya Magnikmo, ya, budaya barat yang cenderung tidak cocok dengan keagamaan kita, dengan keislaman dan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka lah yang akan mengepung kita. Maka sebagai tandingannya, ini kita isi, kita penuhi, kita sesaki ruang media sosial itu konten-konten baik yang mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada harta benda, kepada popularitas, kepada pribadi-pribadi, bahkan sekalipun, mohon maaf ya, sekalipun dia ustaz. Jadi kita ini bukan mengajak kepada sosok, tapi mengajak orang kepada Allah. Bagaimana manusia ini bisa mengenal Allah, bisa taat sama Allah, bisa ikut sunnah Rasulullah. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan wawancara. Audio Jungle. Baiklah, tadi alhamdulillah telah selesai tadi untuk wawancaranya bersama salah satu pengunjung dan salah satu ustadz yang ada di Masjid Akbar ini. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Reza Bilansa. Sekian.